ilaha, kita keluarkan, menafikan, mentiadakan. Tidak ada yang lebih kuat kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menolong kecuali Allah. Tidak ada semuanya yang lebih hebat kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Alhamdulillah hamdan syakirin, ilahul awwalin wal akhirin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para kiai, para sakidat, para alim, para hujat, tokoh masyarakat, para kesepuhan guru-guru kami, orang tua kami, khusus guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Zainuddin sebagai Ketua MUI Kelurahan Pakualan, beserta wakil beliau Kiai Haji Nur Rahman dan Sekretaris Al-Ustadz Yandi, juga Bendahara Al-Ustadz Ridwan, dan seluruh jajaran MUI yang lain dari seluruh seksi-seksi yang ada, yang kita doakan bersama mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia khususnya Pakualan membawa keberkahan dunia akhirat. Karena tanggung jawab mereka beliau lebih besar, karena menduduki tempat di mana yang dulu diduduki oleh orang-orang besar. Tugasnya besar, tidak hanya merawat menjaga agama, tapi bagaimana bangsa dan negara ini tetap utuh. Bahkan kita sebut harga mati. Di belah mananya harga mati saya juga belum tahu. Yang biasanya ngomong begitu itu yang tadi borok jaga negara. Tapi mudah-mudahan setiap diri kita dari unsur manapun, mudah-mudahan selalu berpegang teguh pada tali Allah untuk menjaga negara. Amin ya rabbal alamin. Makanya Pak, minimal Fatihah sesekali untuk MUI agar Allah jaga, Allah rawat. Karena kalau sudah garda terdepan dan benteng terakhir MUI di negara ini sudah hancur, sudah tidak ada, maka mau bagaimana ini negara? MUI masih ada sana, kemaksiatan merajalela, kemungkaran di mana-mana. Ini Pak yang jadi miris buat kita. Yang melakukan bukan siapa-siapa, kita orang Islam. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah gerakkan daripada dan kuatkan daripada MUI, mudah-mudahan ke depannya benar sebagai cita-cita kita dulu, para leluhur kita, baldatun thayyibatun wa rabbun. Ini perlu hati-hati ngomong sebab ada jinanya, bahaya.
Iya, tuh salah dikit wah urusannya undang-undang ITE. Tuh. Dan kita doakan bersama mudah-mudahan pandemi corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang jadi masalah kitanya mau apa adanya. Rakyat sih alhamdulillah semuanya sepakat pengen diangkat, tapi ada orang tertentu yang memang kagak mau, Pak. Memang kagak mau. Sebetulnya ini yang pakai masker juga nggak jelas niatnya tuh saya rasa. Nggak jelas niatnya. Apa takutnya tulang sebelahnya? Apa takut dilihat oleh nanti pemerintah? Nggak jelas nih, nggak jelas nih. Tuh, sebetulnya. Termasuk saya bawa masker nggak bawa, menghormatin pemerintah. Tuh, dipakai malah jatuh sebetulnya mah. Tapi ya tadi karena memang ada perintah Allah termasuk taat kepada pemerintah. Tapi ingat urutan taat kepada pemerintah ketiga jangan dibalik. Al-Quran itu memerintahkan kepada kita untuk wajib taat kepada pemerintah urutan ketiga. Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Nah, jadi baik. Mati-matian kita taat kepada pemerintah, Allah kita tinggalin, masjid dikosongin. Tuh yang kosong ini malam ini alhamdulillah. Tuh dari dulu saya belajar Pak, ini dulu orang masalah, ini ambil udah luar biasa ini. Zaman Ustaz Agus masih bujangan sih udah di sini. Penggasan masih ada penggasan. Kemudian ya, masya Allah. Alhamdulillah itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan seperti inilah dan berkembang. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan Pak. Seluruh pejuang-pejuang kita dimanapun berada, ya karena mereka masya Allah ikhlas semata-mata ingin negara ini terbebas dari kemaksiatan. Mereka susah payah para pendulu kita. Nah sekali lagi minimal khususnya Papua, minimal kita tahu mengenang jasa-jasa pahlawan-pahlawan di sekitar kita. Ya, kita doakan mereka bersama yang telah meletakkan batu pertama akidah ahli sunnah wal jamaah di Papua. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dalam kuburnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dilapangkan kuburnya dan serta akan berkumpul kita di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jajaran kepemerintahan dari Bapak Lurah kemudian sampai ke RW RT yang hadir dan barangkali belum sempat hadir yang lain, kita doakan juga mudah-mudahan para pimpinan pemerintah kita dari level atas sampai bawah mudah-mudahan diberi berlipat ganda kesabaran. Karena mengurus umat dan masyarakat tidak mudah Pak. Masya Allah. Bapak RT kebanyakan timbang kena getahnya doang. Bapak RT bansos tadi ribut masyarakat. Bapak RT mah puyeng. Warganya 400 yang dapat tinggal timbang 16 orang. Nah bayangin 16 orang lagi diambil ya nanti dibagi yang lain curiga. Kagak diambil ya sayang nanti malah diembat lagi sama pemerintahan. Akhirnya bingung RT. Timbang begitu dibagi diambil kemudian dibagi rata. Nah tadi protes. Lah katanya gua dapat sekian berat. Sekian ratus ribu ngapa jadi sekian, laporlah ke orang yang kagak ini. Akhirnya kan itu Bapak RT. Bapak RT telah korupsi, motong uang bansos dan itu. Padahal Bapak RT mau udah usaha gimana caranya yang kagak dapat kecipratan. Itu luar biasa. Jangan sembarangan Pak jadi RT digaji mah kagak, tiba begitu susahnya doang. Curiganya yang ada gitu. Giliran jual rumah, jual tanah dan Bapak RT kagak senggol-senggol aja. Tuh. Ada warga kita yang kemudian perempuannya ada yang datang lah laki-laki ada cunihin hamilah ceritanya ribut orang tuanya. Bapak RT diundang, RT siapa sih sampai kecolongan begitu? RT lagi Pak, padahal nyumbang hamilin juga kagak RT. Bila begitu bayar tadi RT-nya diambil. RW begitu juga. Jadi kita doakan Pak, mudah-mudahan Bapak RT kita, RW kita, lurah kita, terutama mudah-mudahan diberi kesabaran yang berlipat ganda. Amin. Sehingga mewujudkan Papua yang berdatul thayyibatul barakah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembawa acara dan kepada panitia penyelenggara. Ini sudah susah Pak, ini bungkusin begini Pak, gak sejam 2 jam ini, emak-emaknya juga repot, bapak-bapak juga repot, kemudian ya. Nah itu, jadi kita doakan yang bersedekah, kemudian yang memfasilitasi, dan kita semua yang hadir, semuanya mudah-mudahan mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
min baitihi lil talabil ilmi faqad kharaja fi sabilillah. Siapa yang keluar rumah dengan niat untuk mencari ilmu, maka dia sedang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya satu amalan dilipat gandakan 600 kali lipat. Bapak tadi baca Yasin 1 kali sama dengan 600 kali Yasin. Karena kita keluar dari rumah niatnya untuk mencari ilmu. Jadi nggak sembarangan mencari ilmu ini. Ini kadang-kadang alasannya bapak-bapak paling banyak. Ada rutinan di musola, di masjid, di majlis taklim, alasannya paling banyak. Udah kalah bayar 100% sama mama. Mama di mana-mana rame pengajian. Bapak-bapak tuh seragam kagak pernah dituntut. Mana bapak-bapak? Coba mama. Seragam kudu ada. Yang nggak pakai seragam taruh di pojok. Tuh bapak-bapak mah bebas. Tapi yang penting penyakit kita termasuk saya bapak-bapak. Kalau kagak ada kopi lah, itu tadi molor, ada kopi di segurat habis kopinya molor aja kayak. Nah jadi kita bersyukur Pak, molornya kita, tidurnya kita di majlis dapat pahala daripada nongkrong gitu. Alhamdulillah. Nah sekali lagi kita bersyukur pada Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Bahwa kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kemarin saudara-saudara kita tahu Pak meninggal dunia, bahkan pernah Pak di RW 12 dimandikan jam 8 beres di makam terpaksa jam 3 sore karena nunggu antrian 18. Saking banyaknya. Apakah karena ini karena corona? Kagak. Tuh, ada mungkin sebagian yang diklaim suka corona, tapi kebanyakan juga tidak. Judulnya Pak, kita kembali bahwa hidup matinya kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Corona tidak bisa mematikan siapa saja. Yang mematikan manusia ruh siapa saja? Allah. Harus kita tanamkan ya kita itu Pak, jangan sampai rubah. Hari ini kita terkadang sudah kelewatan bicara. Kalau saya tidak divaksin, saya kagak bisa makan. Emang kenapa? Nah, kalau saya nggak divaksin, saya nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja, berarti kagak bisa makan. Kalau kagak bisa makan, mati saya. Dianggapnya yang mati ini itu corona atau vaksin. Tidak, Pak, yang mematikan tetap Allah Subhanahu. Adapun prosesnya itu macam-macam. Orang habis divaksin modal juga banyak. Itu banyak kagak divaksin meninggal dia udah biasa memang banyak. Jadi Pak, maksud saya yuk kita sama kembali kepada Allah. Tadi kita sama sudah meyakinkan la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Tidak ada yang lain disembah kecuali la maqsuda, tidak ada yang dituju oleh kita kecuali Allah. La maqluba, tidak ada yang dicari keridhoannya, pertolongannya illallah kecuali Allah. Ini Pak, la ilaha, kita keluarkan, menafikan, mentiadakan. Tidak ada yang lebih kuat kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menolong kecuali Allah. Tidak ada semuanya yang lebih hebat kecuali Allah. Kita menafikan semua, kita keluarkan ketergantungan kita kepada makhluk dan kita mengisbatkan, memasukkan hanya yakin kepada Allah. Apa kemudian kita tidak usaha? Wajib Pak usaha. Usaha termasuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak usaha, kita juga menyalahi aturan Allah. Tapi usaha yang sesungguhnya adalah menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Kita punya anjing Pak, punya anjing. Di lingkungan kita ada anjing, walau disebut anjing gila. Lalu dia masuk ke gerbang orang, masuk ke rumah orang, tuh gigit siapa saja yang ditemui. Bahkan gerbang rumah kita digigit, rontok itu gerbang rumah kita. Pertama kali pikiran kita, mindset kita tanya anjing siapa itu? Mestinya anjing siapa? Harus kita datangi orang yang punya anjing. Karena kalau orang yang punya pasti tahu kelemahan anjing di mana. Harus bagaimana? Ini mestinya Pak. Kalau ini corona mematikan, membahayakan siapa saja yang kita dekati pertama yang bikin corona. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Lantas apa yang harus kita kerjakan? Kita tanyakan kepada Allah, kenapa pandemi ini terjadi? Pasti ada masalah dalam diri kita, masalah keimanan kita. Karena jadi Allah, siapa saja di manapun kampungnya, ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan turunkan bala, tetapi keberkahan dari langit dan dari bumi. Kenapa hari ini boro-boro berkah dari langit, boro-boro berkah dari bumi? Harus kita tanyakan, berarti kita kurang beriman dan kurang bertakwa. Sekali lagi pandemi akan hilang kalau semuanya sepakat ingin hilang.
Tapi kalau masih ada yang menghendaki supaya lama di sini, nggak akan kelar-kelar. Tapi saya optimis, Pak. Saya punya keyakinan pandemi di Indonesia akan hilang kalau diadakan pemilu pastilah. Sudah beres. Itu doang. Obatnya di Indonesia kan pemilu pastilah. Ingat-ingat tuh channel, hilang kalau pemilu ada. Tuh. Kenapa? Ya begitu. Jadi Pak, kita flashback ke belakang. Pendiri bangsa ini, Pak, ya Allah. Kita ini hari ini kan dibentur-benturkan, Pak. Pilih Pancasila berapa bulan? Bego kan itu katanya. Masya Allah. Ini kita harus sadar, Pak, harus sadar. Harus berwawasan negara juga, harus berpegang teguh dengan agama. Tuh. Dulu, Pak, kenapa Pancasila menjadi dasar negara kita? Ini perjuangannya gak sebentar, Pak. Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto bersepakat dengan 9 anggotanya, santri-santrinya, termasuk Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh, beliau pendiri NU. Ya Allah, ketika ditawarkan konsep rumusan daripada Pancasila, setiap hari, setiap malam beliau melakukan sholat hajat 112 rakaat hanya untuk meminta kepada Allah cocok apa tidak Pancasila digunakan menjadi dasar negara Indonesia. Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto beserta grupnya selama 41 hari puasa, di siang hari, di malam harinya dia munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian dasar negara ini bertentangan dengan Al-Quran. Maka tercetuslah yang namanya sila pertama ketuhanan yang maha. Ini diambil daripada intisari Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa sila pertama ketuhanan yang maha esa itu sesuai dengan surat Al-Ikhlas. Ini Bapak RT, kalau ada warga yang nanya, kudu jelasin tuh Bapak RT ini bahwa Pancasila itu yang sesuai dengan Al-Quran. Artinya yang menggodok Pancasila adalah orang Islam. Diakui dalam undang-undang dasar negara kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Karena rahmat Allah Indonesia merdeka dan diakui oleh semua. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, cita-cita bangsa ketika itu luhur, Pak, ingin merdeka, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Tapi ingat, semuanya atas pertolongan Allah. Di kali ini mau dihilangin kalimat Allahnya. Tuh. Yang kedua, kemanusiaan yang hadir dan berada. Ini dicari Pak 112 rakaat setiap malam. Ini sila kedua bagaimana cocok atau tidak? Maka kemudian dicetuskan cocok karena dasarnya ada. Tuh, dasarnya ada. Bahwa innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk berbuat baik, adil, dan berbuat beri kemanusiaan. Al-Quran, Pak. Nah, hari ini pilih Pancasila, Pak, bego itu orang. Jelas-jelas Pancasila intisari daripada Al-Quran, gak bisa dipisahkan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini jangan sampai kita umat juga nggak hafal Pancasila. Kita hidup. Dulu saya, Pak, kalau mau masuk kelas 3 SD, itu wajib sebelum ketika baris wajib menghafalkan butir-butir Pancasila. Gak hafal, lah kagak jadi, gak boleh masuk kelas. Itu P4, Pak. P4. Jadi kita tahu minimal butir-butir Pancasila itu apa-apa dan sebagainya. Hari ini jangankan bocah SD, Pak, mahasiswa boro-boro nyakok. Tuh, Masya Allah. Agar dalam diri kita ini jiwa kepancasilaan dan jiwa keagamaan bersatu, kan memang dua-duanya adalah tidak bisa dipisahkan. Bagikan dua mata uang, sisi mata uang. Kalau sebelahnya kagak ada gambar, lah kagak laku, biar kata begitu lah. Jadi agama dengan Pancasila tak bisa dipisahkan. Yang ketiga, persatuan Indonesia ini dicari
wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dalam persatuan. Jangan kau cerai-berai. Persatuan Indonesia. Ya Allah Akbar. Kalau kita tahu Pak, indah ini Pak, kita bersatu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita ini dalam hidup berbangsa dan bernegara, dan termasuk kewajiban orang Islam adalah bermusyawarah. Makanya dalam Al-Quran ada surat namanya Asy-Syu'ara, yang artinya Musa. Ini sifat orang Islam dalam hal masalah apa saja, musyawarah. Nah, kita disepakati ketika itu kemudian untuk mempermudah musyawarah seluruh bangsa, maka adanya anggota MPR dan DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Cuma tadi di dalam Pancasila begitu tadi kita diwakilkan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hari ini kita alhamdulillah udah diwakilin semua sama mereka. Kita rakyat pengen makan enak udah diwakilin sama mereka. Enak katanya sama semua. Kita rakyat pengen punya mobil, udah mobilnya bagus-bagusan. Kita udah mewakilkan kita. Karena kita ketika nyoblos juga begitu, kita nggak mikir kita. Yang penting yang ngasih duit cepet ke gua, gua coba. Padahal Al-Qur'annya tadi wa amruhum syura bainahum, dan setiap masalah-masalah yang ada di masyarakat, terutama di orang Islam, syura, maka mereka bermusyawarah. Tuh, bainahum yang antara musyawarah bagaimana menyelesaikan permasalahan di Pabuaran. Pabuaran aja Pak, masalahnya kompleks Pak. Anti maulid sudah banyak di Pabuaran. Kenapa? Karena kitanya juga nggak pernah peduli dengan kondisi agama. Begitu udah muncul, wah ya, udah telat man. Dari kemarin kemana baik. Nah sekarang udah banyak berdiri Pak, majelis taklim, lembaga pendidikan di Pabuaran yang kemudian mencaci maki maulid. Dulu nggak ada. Kenapa ada? Kitanya nggak peduli. Bodoh amat. Tuh, bodoh amat. Nanti gua daripada bikin orang lain begitu kita mah. Tuh, begitu begitu menyesal ya. Udah nggak ada guna penyesalan. Nah hari ini di manhaj YouTuber, kiai dengan kiai berantem, ini dengan ini berantem YouTuber. Makanya kalau ngaji jangan melalui manhaj YouTuber. Mending begini nih. Tuh, mending begini. Ngaji mah ketemu dengan orang soleh pahala. Tuh, silaturahim dengan yang lainnya juga mendapatkan pahala. Adab tata krama taklim kita gunakan. Coba kalau di YouTube ngajinya kita sambil ngopi, nongkrong, kaki di atas, di tiduran dan sebagainya, ngaji model apa gitu. Udah kagak ada tata krama. Begitu kita dapat pun kita pasti tidak akan menjadi kebaikan karena ada tata krama taklim tidak ada dalam diri kita. Tuh. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga dari Al-Quran Pak ya Allah. Jadi sekali lagi usaha-usaha kita. Nah yang kelima tadi kita potong dulu karena sekarang tinggal praktek. Pancasila hari ini yang bisa mempraktekkan adalah orang yang hobi tahlilan. Pancasila 5 sila yang bisa menjalankannya adalah orang yang hobi tahlilan. Tuh contoh di dalam tahlilan sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang maha, karena di dalam tahlilan dibacakan surat Al-Ikhlas plus la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah illallah kecuali Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Berarti orang tahlilan lagi ngamalin panca, yang anti tahlilan berarti anti panca. Nah, itu dikatakan. Kemudian tahlilan gak ada dasarnya di Rasul. Ente belajar dari mana? Tahlilan itu adalah kalimat masdar, diambil daripada mati halala yuhallilu tahlilan. Tahlilan artinya membaca la ilaha illallah. Di zaman Nabi kagak ada bacaan la ilaha illallah. Bego berarti orang itu. Tahlilan ada di zaman baginda Rasul, membaca la ilaha illallah. Tuh, yang kedua, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang hadir tahlilan semuanya manusia, gak ada monyetnya. Yang tahlilan semuanya manusia, kemanusiaan yang adil. Kemudian adil Pak. Yang satu ustaznya dapat berkat, nah semuanya hari dapat berkat semua. Gak ada kemudian dia nanti mau cara cek agak dapat berkat. Nah bahagia, tahlilan adil semuanya.
pakaian rapi, nggak ada yang telanjang bulat. Kemanusiaan yang jadi dalam tampilan itu mendidik, menjaga, merawat agar umat berkemanusiaan yang adil dan yang ketiga, persatuan Indonesia dicontohkan dalam tadi persatuan, bersatu. Murid semua di bawah semua, nggak ada yang kemudian ustadznya di di mimbar, kemudian ini di bawah beduk, nggak ada, bersatu semua, bersatu, berkumpul semua bersatu. Ini cermin daripada pengamalan persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin banyak yang ikut tadi rakyat semua. Pejabat jarang tahlilan, kecuali yang matinya pejabat lagi. Baru kemudian mereka nomor datang. Ngapain mbak? Kan atasan gua yang datang. Jadi rakyat semua kerakyatan yang dipimpin. Kemudian ada yang mimpin ustadznya. Jadi jangan protes kalau dipimpin ustadz. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, udah ahli, udah ngasih contoh ustadznya. Kalau kemudian ustadz dapat berkat aja wajar, mimpin. Tuh. Lah, lurah ada gajinya, kira ustadz kagak boleh pisah. Ya sama ustadz terakhir. Yang lainnya dapat dua, udah gitu yang dipilih bungkus lagi. Masya Allah. Mimpin pak, gagal lawakan, ini kagak salah. Ini dari tadi belum ada nasihat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwak dimusyawarahkan oleh tuan-tuan saya yang mimpin tali, insya Allah Kiai Haji Zainuddin. Dipimpin musyawarah itu udah musyawarahin. Tuh. Ya, kemudian yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peserta tahlilan semuanya dibagi secara adil. Besoknya isinya ayam semua. Ayam semua. Enggak kemudian yang di pojok ini kata cukup dengan pada aja. Udah dibungkus semua, udah rata. Jadi tadi amalan Pancasila dapat diamalkan, diaplikasikan dalam skop kecilnya adalah seperti orang tahlilan. Kemudian tadi perwakilan yang datang dalam tadi juga perwakilan semua, enggak kemudian satu rumah isinya 10 datang semua, kagak. Emaknya kagak datang, bocah kecil kagak. Ya kadang ada bocah kecil lah itu manjaran bocahnya gitu. Ya, jadi itu. Nah, karena sudah jam 7 lewat. Kalau lewat jam 7 urusannya adalah lembur bayar lebih banyak. Jadi kalau udah ada ya. Jadi intinya ingat, Pak, untuk mengamalkan Pancasila berpegang teguhlah pada Al-Quran. Karena Pancasila intisari daripada Al-Quran. Untuk menjadikan Indonesia makmur, baldatun thayyiban, jangan lepaskan amalan agama. Dipaksa bagaimanapun kita untuk meninggalkan amalan agama, jangan mau. Karena Allah akan ridho kalau kita beriman dan bertakwa. Nah, jadi setiap ini dukung Pak, insya Allah di masa yang di waktu yang akan datang akan mengumpulkan kita semua untuk mempelajari yang benar cara pengurusan jenazah. Gitu. Hari ini kan Amil dapat jawabannya karena ibadah nikah kan diprotes sama kita. Kenapa jadi Amil ya? Yang mati di sini 17. Dan berarti kalau jualkan 250.000 kalau jual Amil kaya. Jangan Amil boro-boro kaya kelakuannya udah begitu. Kok Amil miskin baik gitu. Nah, kalau nyambung mil, kok Amil miskin itu. Ya, jadi sekali lagi dukung Pak, doakan minimal MUI kita tegar. Ya, walaupun pejabat-pejabat MUI-nya ya begini ini lemas-lemas semua, gak ada gajinya. Gitu ya, gajinya dari Allah SWT langsung. Amin ya Rabbal. Terima kasih dan mohon maaf barangkali yang kurang bagus nanti diedit aja intinya. Gitu. Bukan saya takut, bukan saya mah. Tapi kesian orang buat. Dan yang nyebarin kan nanti kena juga. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.